Well, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Okay, before beginning the lesson, let's pray basmalah together. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Good morning everyone. Good Morning, morning, Miss. Miss. How are you today? I'm I'm pretty good. good. How about How you? about you? I'm good, thank you. Hari ini kayaknya teman-teman kalian banyak yang nggak masuk ya. Ada yang tahu kemana? Iya, Miss. Nggak tahu. Kurang tahu, Miss. Oh ya sudah, kalau nggak tahu nggak apa-apa, nanti ibu hubungin satu persatu. Kalian yang sudah masuk nanti jangan sampai tidak masuk tanpa alasan ya. Kasihan orang tua kalian. Oke, langsung saja. Hari ini we will study about narrative text. Tapi sebelum kita membahas tentang materi, kita lihat learning objektifnya dulu. Jadi learning objektifnya di sini ada 5. Yang pertama, student be able to identify the social function of the text and the text structure of the narrative text. Jadi nanti ibu harapkan kalian dapat mengidentifikasi fungsi sosial teks dan struktur teks. Kemudian yang kedua, nanti ibu harapkan kalian juga bisa mengidentifikasi unsur kebahasaannya. Kemudian yang ketiga, nanti ibu harapkan kalian bisa membandingkan contoh naratif teks. Ada perbedaan atau persamaan gitu. Kemudian yang keempat, nanti ibu harapkan kalian kalau dikasih contoh dapat menemukan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaannya. Yang kelima, nanti ibu harapkan kalian dapat menyimpulkan makna dari teks naratif. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Tapi sebelum itu, ini ya, nanti dicatat ya, kalau ibu keterangan apa dicatat, biar kalau ada pertanyaan kalian bisa menjawab. Oke, Miss. Oke. Oke. Yang pertama, narrative text. What is narrative text? Kalian pernah dengar gak apa sih narrative text? Atau sekilas mendengar gitu? Pernah? Gak pernah? Pernah. Itu, Miss. Oh, pernah. Ada yang belum, ada yang sudah ya. Ya gak apa-apa, langsung ibu jelaskan. Narrative text is an imaginative story to entertain people. Artinya, narrative text itu adalah sebuah cerita imajinatif untuk menghibur seseorang. Jadi cerita hayalan gitu, tujuannya untuk menghibur seseorang. Kemudian setelah itu ada type naratif, tipe naratif text. Jadi tipe naratif text itu ada 4. Yang pertama, fairy tale atau disebut juga dongeng, cerita dongeng atau yang bersifat hayalan gitu. For example, Snow White, Cinderella, kayak gitu. Kemudian yang kedua, folktale atau cerita rakyat. For example, kayak kalau di Indonesia itu ada cerita rakyat kayak Sangkuriang, kemudian Maling Kundang gitu. Kemudian yang ketiga, fable. Fable itu adalah cerita binatang. For example, The Ant and the Dove, cerita semut dan burung merpati gitu. Kalau kalian dulu waktu kecil sering nonton Upin Ipin, biasanya itu ada kayak cerita kelinci sama kura-kura gitu. Nah, pokoknya cerita tentang binatang itu masuk ke dalam kategori fabel. Kemudian yang terakhir, legend atau legenda. For example, The Legend of Banyuwangi, atau bisa juga The Legend of Maling Kundang. Pokoknya The Legend itu masuk ke legenda gitu. Kemudian selanjutnya purpose. Nah, biasanya di teks naratif itu, di soal-soal itu, pertanyaan seperti ini sering muncul.
What is the text written? The text is written for. Kemudian what is the purpose? What is the social function? Pokoknya yang ibu kasih tanda kuning-kuning ini, kalau di di soal-soal ada pertanyaan seperti ini, itu berarti soalnya menanyakan purpose atau social function. Jadi jawaban kalian bisa yang pertama to amuse, untuk menghibur gitu. Atau kalian juga bisa menjawab to entertain gitu. Atau bisa juga to teach us to have good character, untuk mengajari kita untuk memiliki karakter yang bagus. Biasanya kan di dalam cerita itu ada karakter-karakternya, kayak bagus, kayak baik, jahat, seperti itu. Tapi kita ambil yang baik-baiknya saja. Kemudian yang keempat, to make us learn something from the story, untuk membuat kita belajar dari cerita. Biasanya di cerita itu ada nilai-nilai moral. Dari nilai moral tersebut kita bisa mengambil pelajaran. Pokok kalau di dalam soal ada pertanyaan seperti ini, what is the text written sampai what is the social function, jawaban kalian antara to amuse sampai to make us learn something from the story. Begitu. Kemudian selanjutnya generic structure. Generic structure narrative text itu ada 4. Yang pertama orientation. Orientation ini berisi biasanya pengenalan tokoh, tempat, waktu, begitu. Kemudian orientation ini biasanya ada di awal paragraf. Pokok kalau kalian membaca naratif text, di dalam ceritanya itu ada tentang tokoh sama pengenalan tempat dan waktu, itu masuk ke orientation. Kemudian yang kedua complication, masalah. Di dalam cerita kalau ada masalahnya, problemnya, itu masuk ke complication. Kemudian yang ketiga solusi masalah. Kalau ada masalah, pasti ada solusinya. Nah, solusi masalah itu masuk ke resolution. Kemudian yang keempat reorientation. Reorientation ini bersifat opsional. Kadang ada, kadang tidak ada gitu. Jadi jarang muncul di cerita. Biasanya reorientation ini bersifat moral value atau nilai-nilai moral dalam cerita gitu. Oke, next, language feature. Language feature-nya apa? Naratif text itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Yang pertama adverb of time. Jadi kalau ada di dalam ceritanya itu once upon a time, kemudian one day, long time ago, itu dinamakan adverb of time. Dan ini merupakan ciri-ciri yang paling sering muncul di teks naratif teks. Pokoknya kalau di dalam ceritanya berawalan once upon a time, one day, atau long time ago, itu adalah naratif teks gitu. Jadi tanpa kita membaca teks keseluruhannya, kita sudah bisa tahu kalau itu naratif teks dari kata-kata ini, dari kalimat ini, begitu. Kemudian yang kedua past tense. For example, he lived in jungle, she saw a big house. Di dalam cerita naratif teks itu menggunakan past tense ya. Kemudian yang ketiga specific character. Jadi di dalam naratif teks itu ada karakter yang diceritakan. For example, Aladdin, Snow White gitu. Kemudian yang keempat, action verb. For example, cried, sell gitu. Kemudian selanjutnya time conjunction. Time conjunction-nya ini biasanya berupa then, when, atau suddenly gitu. Kemudian selanjutnya direct speech. Direct speech ini biasanya di dalam cerita itu ada kayak tanda petiknya. Pokoknya di dalam ceritanya kalau ada tanda petiknya, terus ada kalimat yang kayak ngobrol gitu. For example ini, why are you crying my friend gitu. Itu masuk ke direct speech gitu. Ini ciri-ciri language feature atau ciri-ciri narrative text atau unsur kebahasaannya gitu. Oke, untuk selanjutnya, nah ini contoh. Tapi sebelum masuk ke contoh, apa ada pertanyaan?
Gak ada? Enough, Miss. Oh, Ina. Iya, Miss. Oke, kalau gak ada kita lanjut ke contoh. Nah, kalau kita gak tahu caranya mencari teks naratif itu termasuk naratif teks apa bukan ya? Tadi kan sudah ini belajar language future-nya. Nah, ini contohnya. Ini adalah naratif teks apa bukan? Berawalan one day. Sudah jelas ya kalau one day tadi merupakan naratif teks. Kemudian ada phone ini. Terus notice ini past tense. Berarti ini adalah ciri-ciri naratif teks. Kemudian yang ini yang paling bawah ini ada tanda petik. Oh God, let me come out. How can I come out? Pokoknya kalau ada tanda petik terus kayak lagi ngobrol gitu, itu masuk ke direct speech. Dan teks ini ada ya semuanya ciri-ciri naratif teksnya, language future-nya. Berarti ini adalah naratif teks. Naratif teks. Kemudian selanjutnya, contoh selanjutnya. Nah, ini berawalan lagi long time ago. Sudah jelas tanpa membaca sampai akhir, ini adalah naratif teks. Kemudian ini ada tanda petik, sudah jelas ini direct speech. Oke. Nah, ini contoh soal tapi bukan tugas ya. Nah, gimana dari penjelasan Ibu? Apa ada yang ditanyakan? Gak ada? Miss. Nothing, Miss. Ya sudah, kalau gak ada, coba ini Ibu kalian suruh mengerjakan. Bukan mengerjakan ya, nanti kita akan bahas bersama. Latihan dulu. Latihan kalian coba cari ininya, orientationnya yang mana, complicationnya yang mana, resolutionnya yang mana. Terus dicari juga kayak adverb of time-nya yang mana gitu, direct speech-nya yang mana gitu. Bisa ya? Insya Allah bisa, Miss. Ya Bisa, sudah. Miss. Nanti yang paling banyak menjawab Ibu kasih reward, Ibu kasih nilai tambahan. Atau karena sudah hampir lebaran, nanti Ibu kasih THR-an deh. Tapi yang paling banyak ya menjawab. Yeay, oke. Ibu kasih waktu 5 menit cukup? Cukup, Miss. Ya sudah, selamat mengerjakan. Saya tunggu. Sudah selesai? Sudah. 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 Ya sudah, kita ini ya, kita coba beralih ke penjelasan. Tadi di paragraf pertama berisi once upon a time, live a girl named Cinderella. She lived with her stepmother and stepsister. Artinya, alkisah, hiduplah seorang gadis bernama Cinderella. Dia tinggal bersama ibu tiri dan saudara tirinya. Nah, dari cerita ini sudah jelas ya, ini masuk ke apa? Alkisah hiduplah seorang gadis bernama Cinderella. Ada Orientation. Wah, good, bagus, pinter sekali. Ini masuk ke orientation. Kemudian ini yang sudah Ibu kasih tanda warna ungu gitu. Once upon a time. Ini masuk ke apa ya? Of time. Wah, good. Time. Kalau Cinderella, stepmother, and stepsister, ini masuk ke apa? Specific character. Wow, bagus sekali. Kemudian langsung ya, karena kalian sudah kayaknya lumayan paham. Yang kedua, her stepmother and stepsister treat her badly. One day, a prince of kingdom invite all girls to the ball. Cinderella want to go there, but she did not have beautiful dress. Oh God, I don't have a dress. Artinya, ibu tiri dan saudara tirinya memperlakukannya dengan buruk. Dari kata-kata ini, memperlakukannya dengan buruk, ini sudah jelas problem, ada masalah. Kemudian suatu hari seorang pangeran kerajaan mengundang semua gadis ke pesta dansa. Cinderella ingin pergi ke sana, tetapi dia tidak memiliki gaun yang indah.
Ini juga masalah ya, problem. Kalau problem atau masalah itu masuk ke apa? Complication. Complication. Good, masuk ke complication. Oke, langsung selanjutnya paragraf terakhir. A fairy mother, langsung artinya deh. Seorang ibu peri membantunya. Tadi kan problemnya gak bisa pergi ke pesta karena gak punya gaun, gaunnya jelek gitu. Terus ibu peri membantunya. Dia mengubah gaunnya menjadi gaun yang indah. Kemudian Cinderella datang ke pesta dansa. Seorang pangeran jatuh cinta padanya. Mereka menikah dan hidup bahagia selamanya. Berarti ini solusi masalahnya ya. Yes, Miss. Kalau solusi masalah masuk ke Solution. resolution. Good. Thank you atas jawaban kalian. Ternyata kayaknya sudah paham ya. Oke, satu kali lagi coba ibu tanya, kalian benar-benar paham apa belum? Paham? Paham. Paham. Kalau sudah paham, coba ibu yang tanya deh sama kalian. Yang pertama, coba ayo sebutkan apa saja generic structure-nya narrative text. Siapa yang bisa? Saya, Saya, Miss. Miss. Ya. Saya dulu dong. Ya sudah, siapa dulu yang mau? Masih ada banyak pertanyaan kok. There are 4. Oke, good. Apa saja? Orientation, Oke, terus? complication, resolution, and reorientation. Oke, good. Thank you, Mbak. Ini siapa ya? Mbak Ulfa ya? Ibu catat namanya. Welcome. Nanti tak kasih nilai tambahan. Kemudian pertanyaan kedua, coba ada berapa sih type of narrative itu? Tipe narrative text? Saya, Miss. Ya sudah, siapa? Mbak Watin ya, coba Mbak Watin. Ada berapa? Types of narrative text itu ada 4. Ya. Yang pertama fairy tale, Terus? kedua folktale, Good. yang ketiga fable, Good. yang keempat legend. Oke, good. Pinter sekali. Oke, pertanyaan ketiga coba language feature atau unsur kebahasaannya. Siapa yang bisa menyebutkan? Saya, Miss. Oke, ayo coba Mbak Nia. Yang pertama itu adverb abstrak, yang Ah, kedua past, yang ketiga specific character, yang keempat action verb, yang kelima time conjunction, yang keenam direct speech. Oke, pinter. Coba pertanyaan yang terakhir. Naratif teks itu apa sih? Narrative text itu narrative Apa? text is an imagination story to entertain people. Oke, bagus. Wah, ternyata kalian memang benar-benar paham ya. Oke, mungkin materi hari ini cukup itu saja. Tapi sebelum kita akhiri pembelajaran, Ibu kasih tugas sama kalian, dicatat ya. Tugasnya itu kalian cari contoh naratif teks khususnya yang fairy tale, tentang fairy tale, dongeng ya. Kemudian kalian cari kayak barusan generic structure-nya sama language feature-nya. Dan dikumpulkan, ditulis tangan juga, ditulis tangan biar kalian juga bisa baca, bisa belajar lagi gitu. Kemudian dikumpulkan di Google Classroom nanti malam terakhir jam 12. Sanggup? Sanggup, Miss. Oke. Miss. Oke, good. Oke, mungkin itu saja pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kalian terus belajar dan terus jaga kesehatan khususnya di bulan Ramadan ini agar bisa menjalankan ibadah puasa dengan lancar dan mendapatkan pahalanya gitu. Oke, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Miss. Ya.